Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar PGSD series yang ke-10. Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Andes Minto Hari MPD. Yang kami hormati pemateri webinar hari ini, Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Yang kami hormati moderator webinar hari ini, Ibu Ika Rahmawati SSI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD FIP UNESA yang turut hadir dalam webinar pada siang hari ini. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar PGSD series yang ke-10. Syukur alhamdulillah patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar PGSD series yang ke-10. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan Allah yang menyelamatkan kita semua keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini, Jumat 5 November 2021 secara virtual dalam acara webinar PGSD series yang ke-10 dengan tema pemanfaatan media digital dalam pembelajaran sekolah dasar. Bapak Ibu peserta webinar PGSD series 10, izinkanlah saya, Aristia Nur Aini, selaku Master of Ceremony, membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Acara yang keempat, pembacaan doa. Acara yang kelima, penyampaian materi dan tanya jawab. Dan acara yang keenam, penutup dan pembagian sertifikat. Bapak Ibu peserta webinar PGSD, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya kamu. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri.
Mohon maaf, ada kendala teknis. Mohon ditunggu Bapak Ibu peserta webinar PGSD series yang ke-10. Tidak keluar suaranya, Mas Raffi. Sumber daya manusia demi Indonesia tercinta, wujudkan amanah ilmu iman dan takwa, Indonesia tetap jaya. Semangat berjuang mengabdi nusa bangsa, kembangkan ilmu dan seni, membangun berdasarkan Pancasila, siaga bela negara, tingkatkan peranan sumber daya manusia demi Indonesia tercinta, wujudkan amanah ilmu iman dan takwa, Indonesia tetap jaya. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kepada Bapak Dr. Andes Minto Hari MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aristia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber pada webinar ke-10, Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen PGSD yang bergabung dalam webinar kali ini, Bapak Ibu panitia, dan Bapak Ibu serta saudara peserta webinar ke-10 yang diselenggarakan oleh jurusan PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, diberi kesehatan, sehingga bisa menjalankan semua aktivitas yang kita rencanakan dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang di webinar PGSD ke-10. Kali ini tema yang diambil adalah pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita semua tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki abad 21. Dan pembelajaran di abad 21 itu berorientasi pada beberapa poin. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah pada siswa. Pengembangan kreativitas dan inovasi, kemudian pemahaman lintas budaya, mengembangkan kemampuan komunikasi, literasi, dan juga media. Dan satu lagi Bapak Ibu, mengembangkan kemampuan komputer dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam proses pembelajaran, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus memanfaatkan teknologi komunikasi. Berarti kita sebagai guru betul-betul diharuskan untuk menguasai teknologi komunikasi Bapak Ibu. Itulah mengapa Bapak Ibu saat ini dalam pembelajaran itu diharuskan menerapkan TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge. Artinya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kita tidak hanya membelajarkan pengetahuan saja, ya, tidak hanya didasari oleh pedagogik saja, tetapi di situ memasukkan dan mengintegrasikan teknologi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, TPEC itu merupakan kerangka integrasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ada 7 domain Bapak Ibu dalam pembelajaran dengan menerapkan TPEC. Yang pertama adalah pengetahuan tentang materi, content knowledge-nya. Ya, jadi siswa diharapkan menguasai konten. Berarti Bapak Ibu gurunya juga harus menguasai kontennya. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang pedagogik. Berarti dalam proses pembelajaran itu harus didasari oleh prinsip-prinsip pedagogik. Di situ ada berbagai macam teori pembelajaran, kemudian ada berbagai macam metode, media, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah unsur teknologi. Jadi dalam proses pembelajaran mengintegrasikan teknologi. Kemudian yang keempat, di situ ada pengetahuan pedagogik dan materi. Artinya kita sebagai guru harus betul-betul memahami bagaimana keterkaitan antara karakteristik materi yang diajarkan dengan pedagogiknya. Hal ini akan memudahkan kita pada saat kita akan memilih kira-kira model pembelajaran apa yang tepat untuk substansi materi A, atau metode pembelajaran apa untuk materi B, dan seterusnya. Ya, itu berarti poin yang keempat. Jadi pengintegrasian antara pedagogik dan substansi materi. Berikutnya adalah pengetahuan tentang teknologi dan materi. Jadi sebagai guru juga diharapkan menguasai teknologi dan kaitannya dengan materi, substansi materi yang diajarkan. Pada saat saya mengajarkan substansi materi dengan karakteristik seperti ini, kira-kira butuh penerapan teknologi yang bagaimana? Kalau karakteristik materinya berbeda, berarti bisa saja teknologi yang diterapkan itu juga akan berbeda. Berikutnya adalah pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik. Artinya Bapak Ibu, pada saat kita menerapkan suatu pendekatan pembelajaran tertentu, bisa saja membutuhkan teknologi dengan karakteristik tertentu. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan yang lain, ya mungkin akan menggunakan teknologi yang berbeda juga. Dan yang terakhir adalah integrasi antara teknologi, pedagogik, dan content knowledge atau materinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa betapa pentingnya teknologi dalam proses pembelajaran pada saat ini. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak menguasai teknologi dan kita diharuskan untuk mengajar dengan mengintegrasikan teknologi, nah bisa kita bayangkan
betapa sulitnya kita merancang dan merasakan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, webinar kali ini dengan tema pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di SD. Media digital itu merupakan salah satu bentuk teknologi yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, dengan mempelajari media digital, nantinya kami sangat berharap Bapak Ibu akan bisa mengembangkan media sendiri yang sesuai dengan karakteristik materinya, sesuai dengan metode yang diterapkan atau model pembelajaran yang diterapkan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, karakteristik materi yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda, itu bisa jadi akan membutuhkan media yang berbeda. Jadi media digital yang berbeda. Nah, harapannya Bapak Ibu semua itu bisa membuat sendiri tentang media digital yang betul-betul sesuai dengan karakteristik materi, sesuai dengan metode yang dipilih, dan juga sesuai dengan karakteristik siswa Bapak Ibu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan kali ini. Semoga dengan mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini, membawa Bapak Ibu memperoleh manfaat yang nantinya akan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Atas permintaan panitia, marilah Bapak Ibu webinar pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar series ke-10. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Minto Hari atas sambutan dan pernyataan dibukanya acara webinar siang hari ini. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipandu oleh Anas Solihin. Kepada Anas Solihin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan pengambahan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan dan kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwasannya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap dan memohon pertolongan, dan hanya Engkaulah yang mampu mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Bapak Ibu peserta webinar, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat cantik dan energik, Ibu Ika Rahmawati SI MPD. Selamat siang, Bu Ika. Selamat siang, Mbak Aristia. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Loh, Mbak Aristia malah hilang suaranya. Bu Ika sudah siap? Siap. Oke, baik. Langsung saja Bu Ika, saya serahkan kepada Bu Ika untuk memandu acara inti webinar kali ini. Silahkan Bu Ika. Oke, terima kasih Mbak Aristia Nuraini selaku Master of Ceremony pada webinar seri PGSD yang 10 kali ini ya. Tidak terasa kita sudah berada di seri ke-10. Bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang sangat setia mengikuti webinar kita dari bulan Juli, tidak terasa sekarang sudah masuk ke bulan November. Dan alhamdulillah di angka yang kalau katanya anak-anak sekolah dasar ini angka sempurna ya, angka 10 gitu ya. Di angka sempurna ini kita hadirkan juga seorang pemateri yang sangat luar biasa. Dan di siang hari ini kita akan membahas materi atau hal ihwal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan PGSD kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Mintohari, bahwasannya tuntutan yang saat ini harus dikuasai bahkan oleh calon guru atau bahkan seorang guru adalah kemampuan di abad 21. Salah satunya adalah teknologi. Sehingga pada siang hari ini, di hari Jumat yang sangat cerah ini, ada yang hujan ya nampaknya ya, tidak semuanya cerah. Kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Dengan materi yang akan disajikan pada siang hari ini bertajuk pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Banyak sekali yang ingin tahu ya, bagaimana sih cara memanfaatkannya apalagi di masa pandemi ini. Oke, kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Selamat siang Bapak Hendrik Pandu Paksi. Selamat siang, Bu Ika. Terima kasih sudah diundang saya. Iya dong ya, diundang. Iya, atau Bapak datang sendiri? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, itu bagaimana kabarnya Bapak? Hari ini alhamdulillah luar biasa. Saya naik pangkat ini Bu Ika. Oh, dari awalnya operator, terus pembaca doa, moderator, sekarang narasumber. Habis ini alumni. Oh loh, jangan. Kami masih tetap ingin merasakan kiprah Bapak Pandu nih di webinar-webinar PGSD selanjutnya. Oke, Bapak Pandu. Sudah naik pangkat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berjumpa dengan Bapak Hendrik Pandu Paksi. Bagi yang mungkin belum mengenal beliau ini adalah sosok seorang dosen yang menamai dirinya dosen milenial. Apa iya? Kalau pergi ke YouTube, boleh searching gitu ya, di kolom search, dosen milenial. Muncullah wajah beliau. Nah, sebelum beliau mau nyampaikan materinya, kalau ada memang yang belum kenal sama beliau, kita akan berkenalan lebih dalam dengan menyaksikan video kurikulum vitae dari Bapak Hendrik Pandu Paksi. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada yang bertugas yang telah memutarkan video kurikulum VT dari Bapak Hendrik Pandu Paksi ya. Tadi Bapak Ibu peserta webinar PGSD seri yang sudah melihat ya, dari video beliau nampak memang karya beliau itu keterkaitannya dengan teknologi sangat baik ya. Kan ada sebuah buku yang berjudul Sekolah dalam Jaringan. Apa? Apa itu? Oke. Sponsor, BK, sponsor. Iya. Iya, jadi tadi ada buku ya, cukup menarik ya, judulnya Sekolah dalam Jaringan. Nampaknya itu juga berbicara tentang teknologi, kemudian tadi juga ada beberapa penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat juga ada kaitannya dengan teknologi. Yang menarik, tadi ada beberapa sertifikat, Pak Pandu. Oh, nampaknya Bapak pemateri kita ini sudah go internasional ini. Tadi saya melihat ada sertifikat pemaparan materi di Malaysia. Kalau sudah sampai Malaysia, yang di sini ini jangan sampai terlewatkan Pak Pandu ya untuk diberikan materi. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Bapak Hendrik Pandu Paksi. Waktunya tidak lama, Bapak, 40 menit ya. Bapak silakan untuk menyampaikan materinya terkait dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Monggo Pak Pandu dipersilahkan. Terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang diberikan. 40 menit insya Allah akan saya gunakan dengan semaksimal mungkin ya. Karena bicara teknologi ini kalau kita diobrolin ini banyak sekali dan panjang ya Bu Ika. Tapi kita akan coba betul, Pak. Mudah-mudahan nanti kita tuntas dalam 40 menit. Amin. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membuatkan saya profil yang cukup bagus ya dalam bentuk video. Nanti peserta kalau ada yang ingin seperti itu bisa menghubungi panitia ya. Kita bisa buat pelatihan pembuatan video profil begitu. Ya, ini pas dengan tema kita sekarang yaitu pemanfaatan media digital seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pandu ya, kita di acara webinar PGSD yang seri ke-10 dan tadi sudah disampaikan oleh moderator dan sebelumnya Pak Minto Hari sudah sempat menyampaikan tentang bagaimana pentingnya media digital ini dalam pembelajaran dan itu merupakan kata kunci sebenarnya Bu Ika, kata kunci dari materi kita hari ini sudah disampaikan oleh Pak Minto Hari. Ya. Sebentar. Baik. Gangguan teknis namanya, Pak ya. Ya, anak saya tadi minta itu. Main. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali. Alhamdulillah kita sudah bisa memasuki seri ke-10 dari rangkaian webinar kita pada hari ini dan saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit apa yang saya tahu karena sebenarnya kalau saya melihat peserta yang juga ada guru-guru itu Bu Ika, saya ini sebenarnya sungkan. Kalau dalam pepatah bahasa Jawa itu seperti nguyai segoro. Iya. Pemanfaatan media pembelajaran di SD. Nah, masa guru yang sudah lama di sekolah dasar, sudah mengetahui karakteristiknya, sudah tinggal di situ lama. Nah, lalu kita ajari. Jadi kita di sini tidak sedang mengajari, tapi kita berbagi, kita sharing. Syukur-syukur nanti kalau ada peserta yang mau berdiskusi dengan kita bisa dialog ya. Seperti itu. Saya mohon izin untuk share materi saya. Dan ini bisa dilihat. Oke. Judul dari materi kita pada hari ini adalah pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Tetapi nanti ini bukan hanya di SD sebenarnya, tapi bisa juga di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Hanya saja karena cakupan materinya itu luas ya, dan kita waktu terbatas, mungkin kita akan bisa fokuskan ke di SD ya, di SD-nya. Baik, kita mulai dari satu quote ya, dari idola saya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kenapa? Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Artinya ini sebuah pesan yang sangat luar biasa. Kalau kita mendidik seorang anak itu harusnya sesuai dengan zamannya si anak, bukan zamannya orang tua. Karena kita berbeda zaman ya, seperti itu.
Bagaimana perbedaan zaman itu? Ada pertanyaan yang menarik yang perlu kita bedah di sini, yaitu seperti apa zaman anak sekarang? Kenapa kok ini berbeda? Zaman saya bagaimana? Zaman orang tua bagaimana? Zaman anak saya bagaimana? Apakah beda? Maka kita akan coba lihat dari generasi ke generasi melalui tabel berikut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita lihat di sini. Kita mulai dari generasi baby boomer, yaitu manusia yang lahir pada kisaran tahun 1946 sampai 1964. Ini mungkin generasinya kakek saya. Generasinya kakek saya, para pejuang kemerdekaan seperti itulah. Itu punya jiwa petualang, optimistik, dan orientasinya kepada kerja dan anti pemerintah ya. Jadi memang zamannya zaman masih banyak sekali penjajahan seperti itu. Generasi berikutnya tahun 65 sampai 1976 itu generasi ayah saya. Ayah saya tahun 60 lahirnya gitu. Itu punya karakteristik ada individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, kemudian ada harapan tinggi terhadap pekerjaan. Pada zaman ini mungkin PNS itu sangat diidolakan ya. Jadi orang tua saya sampai sekarang pun masih berprinsip bahwa pekerja itu ya harus PNS. Kalau PNS itu katanya hidupnya akan enak gitu ya. Tapi kalau yang di luar PNS itu katanya masih samar-samar gitu. Tapi ternyata persepsi itu tertepis dengan munculnya generasi milenial, yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 1977 sampai 1995. Jadi saya ini termasuk di generasi milenial ini. Jadi kalau generasi Z itu ngaku-ngaku zaman sekarang, ini generasi milenial. Lihat dulu tahun berapa Anda lahir. Kalau lahirnya 96 ke atas ya bukan. Yang milenial itu 77 sampai 95. Karakteristiknya bagaimana? Pertama, PD, ya, percaya diri. Orientasinya terhadap kesuksesan, dan dia lebih toleran, lebih kompetitif, dan haus akan perhatian. Nah, generasi di bawah saya itu ada generasi Z yang lahir tahun 96 sampai tahun 2010. Itu juga punya karakteristik menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan ada target yang akan menjadi orientasi mereka. Nah, generasi yang sekarang yang terakhir, itu generasi anak saya, itu termasuk generasi Alpha, yaitu anak yang lahir tahun 2010 sampai sekarang, dan ini karakteristiknya belum terdeteksi. Tapi polanya sudah terlihat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling menarik di sini adalah coba kita lihat gambar teknologi paling canggih yang dimiliki oleh berbagai generasi. Jadi kalau generasi baby boomer itu masih menggunakan surat untuk berinteraksi. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah diajari bagaimana cara kita menggunakan fax gitu ya, cara menggunakan telegram, tapi bukan telegram yang sekarang, telegram yang bayarnya mahal ya, kita bisa menghitung berapa huruf gitu kalau kita mau ngirim telegram itu. Itu alat komunikasi yang tercanggih pada masa itu. Di generasi X itu kita ada itu ya, ada brik-brikan kalau ada HT yang sekarang masih dipakai oleh para satpam ya, tapi dulu itu sangat populer. Jadi kalau kita mau kopi darat itu kopdar yuk gitu, itu pakai brik-brikan yang jangkauannya ya mungkin kisarannya mungkin 2 kilo sampai 5 kilo itu masih bisa. Nah, di generasi saya milenial, saya masih ingat HP pertama saya itu adalah HP Samsung yang jadul yang poliponik ya. Jadi poliponik ringtone itu dulu sempat menjadi andalan, bahkan sempat dijual di supermarket, di minimarket itu ya. Ada jual beli ringtone 3 biji 10.000 hanya untuk mendapatkan ringtone tanpa lagu, hanya musik saja gitu. Itu sudah luar biasa. Jadi kalau HP-nya bunyi ringtone-nya poliponik begitu, itu sudah menandakan bahwa HP-nya canggih pada masa itu. Gitu. Dan ya itulah kalau menurut saya. Kemudian di generasi Z mungkin sudah mulai muncul yang namanya smartphone. Ya, generasi Z mungkin sudah beda zamannya ya. Dan smartphone juga kita jumpai juga pada saat ini, kita semua pegang smartphone. Tetapi ini munculnya pada generasi Z. Nah, di generasi Alpha inilah yang menjadi tantangan kita. Gitu. Munculnya apalagi nih? Gitu. Apalagi sekarang ada pada revolusi industri ya, 4.0 dan juga civil society 5.0 begitu. Ini akan mempercepat perubahan-perubahan yang ada di masyarakat.
pada intinya adalah masing-masing generasi itu mempunyai satu lompatan-lompatan gitu Bapak Ibu. Yang lompatan-lompatan itu terus saja bergulir gitu, menggantikan generasi yang lama. Mungkin saya mengatakan orang tua saya ini kuno, tapi mungkin saya dikatakan anak saya ini kuno. Jadi kuno itu adalah istilah yang digunakan oleh generasi sekarang untuk menyebut generasi terdahulu. Jadi kalau sekarang ini kita menyebut generasi yang lama itu adalah kuno, maka siap-siap kita nanti kalau sudah tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menyebut ya kita ini kuno. Generasi milenial ini bisa jadi kuno karena zamannya sudah berbeda. Kita lanjut, di sini kita coba mengukur ya, kalau gaya belajar seperti apa. Jadi mohon maaf saya kembali dulu sebentar, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kita bicara pembelajaran, maka siswa kita, anak didik kita, itu kisarannya pada generasi Z dan Alpha ini, dua generasi yang terakhir ini. Jadi Anda yang masih mahasiswa itu rata-rata lahir pada rentang waktu 96 sampai 2010. Dan anak-anak usia SD itu tahun 2010 sampai sekarang. Itu. Anak saya ini lahir tahun 2011, sekarang sudah kelas 4 SD. Artinya adalah hampir semua anak sekolah dasar itu ada pada generasi Alpha, hampir semua. Dan di atasnya SMP, SMA, perguruan tinggi itu ada pada generasi Z. Sementara guru-guru mereka itu ada pada generasi milenial dan generasi X. Generasi X ini sudah cukup sepuh ya kalau dilihat dari rentang usia ya. Jadi guru-guru kita itu generasinya X dan milenial. Milenial ini juga bisa disebut sebagai generasi Y. Kemudian siswa kita itu ada pada generasi Z dan Alpha. Oleh karena itu kita coba lihat bagaimana karakteristik belajar di generasi Z dan Alpha. Di generasi Z ini mereka menyukai gaya belajar yang interaktif Bapak Ibu dibandingkan pembelajaran satu arah. Jadi mohon maaf, kayak webinar kayak seperti ini mereka nggak suka. Gitu. Yang satu arah, misalnya saya ini ceramah ya, dilihat sama orang, itu mereka tutup kamera tinggal pergi. Kalau siswa saya ini generasi Z seperti itu, nggak suka lama-lama belajar satu arah. Mereka suka yang interaktif, misalkan podcast gitu, suka yang mereka podcast itu. Makanya beberapa YouTuber itu sekarang sudah banyak membuat channel podcast. Podcast juga bisa pendidikan. Kalau yang satu arah seperti ini ya, yang saya lakukan sekarang ini sudah lewat di generasi mereka sebenarnya seperti itu. Tapi sepertinya saat ini masih populer ya kalau webinar seminar itu masih dengan ceramah. Tapi harapan kita nanti bisa interaktif seperti itu. Cara berpikir mereka kritis, ya, ada keterampilan riset mengolah data. Jadi mereka tidak pasif mendengarkan penjelasan dari guru, dosen saja, tapi mereka diberikan satu tugas, tantangan begitu, mereka cepat. Generasi Z seperti itu. Pola pikir mereka, belajar tidak harus selalu dilakukan di dalam ruang kelas. Mohon maaf, ini saya buka di sini ya. Kadang-kala saya merasa bahwa kemampuan saya ini kalah sama YouTube. Gitu. Saya menjelaskan materi begitu, kadang sudah ada di YouTube semua. Apa yang saya sampaikan itu semua sudah ada. Di Google semua sudah ada, bahkan lebih lengkap. Jadi kalau kita sebagai guru, sebagai dosen itu tidak bisa mengemas materi itu, memberikan sentuhan kreativitas, gitu ya, maka kita akan kalah dengan YouTube, kalah dengan Google. Mereka belajarnya bisa di situ, nggak di kita. Gitu. Ini yang jadi tantangan kita seperti itu. Dan generasi Z ini lebih terlibat dalam bidang studi atau pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Oleh karena itulah, Mas Menteri itu melihat kenyataan seperti ini, akhirnya pola pembelajaran kita ubah menjadi merdeka belajar, di mana mahasiswa itu bebas untuk mencari pengetahuan mereka, mencari sumber-sumber ilmu yang mereka butuhkan dari sumber-sumber yang banyak sumber, bukan hanya dari dosennya, bukan hanya dari gurunya, tapi dari semua yang bisa mereka cari. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tetap kalau kita belajar di media-media sosial itu tetap harus ada pendampingan. Guru, dosen itu bisa mendampingi. Ya, karena kalau kita belajar ilmu tanpa guru, dikhawatirkan nanti tersesat. Kalau kita nggak paham, bisa kita salah untuk memahaminya itu. Nah, sebaliknya kita bergeser di sebelah kanan ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini generasi yang anak-anak kecil sekarang ini, yang orang mengatakan digital native. Mereka lahir sudah pegang HP. Mereka baru
baru di kandungan saja sudah pakai digital USG. Yang dulu kan kita diraba-raba sama dukun ya, sekarang diraba-raba sama alat USG itu tahu jenis kelaminnya seperti apa, karakter anaknya seperti apa. Masih dalam kandungan saja mereka sudah familiar dengan teknologi. Mereka lahir difoto sama orang tua, di video sama orang tua, digitalnya sudah jalan. Ya. Kemudian menginjak anak-anak, kadang kalau punya sibuk ya mainan mereka ya mainan HP gitu ya. Meskipun juga nggak bagus juga kalau lama-lama main HP ya. Tapi jujur kita bisa mengakui bahwa di handphone itu, di smartphone mereka itu lebih banyak permainan daripada yang ada di sekitar mereka yang fisik ya. Gitu. Dan itu murah. Gitu. Maka banyak orang tua yang pada akhirnya membiarkan anak-anaknya untuk bermain gawai. Ya meskipun itu kalau jangka panjang sih sebenarnya kurang bagus juga ya. Tapi itulah realita anak-anak kita sekarang ini di generasi alpha, mereka sangat familiar dengan yang namanya gawai, smartphone gitu ya. Bahkan mohon maaf, kadang mereka sudah bisa membuka, menutup, mencari password, kata kunci segala macam yang orang tuanya sendiri nggak tahu. Kalau orang tuanya mungkin di generasi X ya, yang mungkin nggak begitu familiar dengan handphone, kalah sama anak kecil, kalah sama anak yang SD kelas 4, kelas 5 itu kalah mereka. Kemampuan untuk pemanfaatan teknologinya. Nah, generasi alpha ini fokusnya pada keterampilan atau skill dibandingkan konten pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngajari anak yang generasi alpha ini, kadang kalau terlalu banyak materi itu mereka nggak suka. Mereka lebih suka mempraktekkan langsung ilmu praktis yang dapat mereka ambil gitu seperti apa. Oleh karena itulah pada generasi ini kemampuan menghafal mereka sangat lemah, tapi kemampuan menganalisis mereka sangat tinggi. Itu ciri khasnya generasi alpha seperti itu. Mereka menyukai sistem belajar yang lebih fleksibel, tidak terikat banyak aturan gitu. Jadi kalau diatur-atur tuh anak-anak ini sering membantah malahan. Tapi kalau kita berikan mereka ruang untuk berkreasi, mereka lebih suka seperti itu, lebih fleksibel. Mereka bisa memilih materi-materi mana yang ingin mereka pelajari. Gitu. Dan yang terakhir, mereka menaruh minat yang besar untuk berkolaborasi saat belajar. Artinya mereka nggak sendirian, mereka kolaborasi dengan gurunya, mereka kolaborasi dengan siswanya. Artinya guru ini juga belajar bersama-sama siswa, maksudnya begitu. Bukan guru sendiri, siswa sendiri. Tapi guru yang dibutuhkan oleh generasi alpha itu adalah guru yang mau menjadi teman bagi mereka. Teman belajar bagi mereka, teman curhat bagi mereka, dan teman berkreasi bersama. Begitulah yang mereka inginkan di generasi alpha ini. Nah, kalau ini kita gabungkan, titik temunya antara generasi Z dan generasi alpha ini ada pada apa? Teknologi. Ada teknologi yang menyertai kehidupan mereka ini. Dan ini mau nggak mau kita akui Bapak Ibu. Kita nggak bisa menafikan, oh mereka nggak boleh lah pegang gadget, pegang gawe, nggak boleh. Anak SD ke sekolah nggak boleh pegang HP, nggak boleh bawa HP. Dulu sempat seperti itu kan. Di sekolah-sekolah nggak boleh yang namanya siswa itu ke sekolah bawa HP, bawa gawainya. Nggak boleh. Tapi sekarang kita lihat sebuah realita dengan adanya pandemi ini, mereka akhirnya belajar di rumah, mau nggak mau mereka harus bersentuhan dengan gawai, bersentuhan dengan teknologi, laptop, HP, smartphone-nya mereka itu. Mereka akhirnya mengenal LMS, mereka akhirnya mengenal WhatsApp, gitu ya. Mau nggak mau kita harus akui bahwa teknologi ini ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita mengajar siswa kita di generasi alpha utamanya, maka kita tidak bisa lagi menolak teknologi. Lalu caranya bagaimana untuk kita bisa mengawal mereka supaya mereka bisa belajar ke konten yang positif bukan yang negatif? Oleh karena itulah hari ini kita mencoba membahas bagaimana seorang guru memanfaatkan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ini akan menjadi fokus bahasan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai dari alasan dulu ya. Mengapa sih kok harus media digital? Apakah media-media yang lain tidak berfungsi sekarang ini? Jawabannya tetap berfungsi, Bapak Ibu. Tapi coba kita flashback ke belakang ya, misalkan. Dulu waktu saya masih SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa, guru saya itu pernah menggunakan media tercanggih pada saat itu. Yaitu apa? OHP, overhead projector, yang pakai plastik transparansi gitu, kemudian ditaruh di alatnya,
disentrong sama sinar itu, kemudian nyorot di layar. Itu teknologi tercanggih pada saat saya kuliah dan saya SMA waktu itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang masih mau pakai yang seperti itu? Masih mau pakai OHP lagi di kelas, pakai transparansi begitu? Gitu. Dulu masih ada pembelajaran waktu saya masih SMP itu menggunakan media televisi, menggunakan media radio sebagai media pembelajaran, televisi sebagai media pembelajaran, dan waktu itu yang tercanggih. Kenapa? Karena TV bisa menampilkan gambar gerak, radio bisa menampilkan voice, menampilkan suara-suara, rekaman-rekaman suara, bahkan lagu-lagu. Itu tercanggih luar biasa. Jadi kalau guru sudah datang masuk ke kelas membawa televisi atau membawa radio, wah ini pasti guru yang luar biasa. Tapi sekarang, apakah kita ke kelas masih mau membawa televisi, membawa radio? Gitu. Kalau kita mau jujur mencermati, di rumah kita masing-masing tentu kan ada televisi ya. Coba kita amati, berapa persen waktu anak-anak kita, yang generasi Alpha ya utamanya, mereka lihat televisi. Gitu. Yang mereka lihat bukan televisi lagi, tapi sudah YouTube. Karena di YouTube itu mereka bisa memilih konten-konten yang mereka inginkan. Kalau televisi kan sudah mereka nggak mau lagi lihat. Bahkan di zaman sekarang kita sendiri saja sudah jarang lihat televisi. Alasannya kenapa kita harus bermedia digital? Yang pertama, murid kita adalah generasi digital native. Mohon maaf, yang ini tidak bisa ditawar. Kita menerima atau tidak menerima, anak-anak kita, murid kita, terutama yang di usia sekolah dasar, itu sudah dunianya teknologi, Bapak Ibu. Kalau kita merampas digital dari hidup mereka, maka seperti kita merampas generasi itu. Kita merampas zamannya murid-murid kita itu. Ini sudah fakta nih. Jadi bukan lagi angan-angan, ini sudah ada di tengah-tengah siswa kita. Kemudian yang kedua adalah gawai, gadget, HP, smartphone dan segala macam sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan lebih primer mungkin daripada sarapan. Anak saya itu yang kecil itu kadang lupa makan, tapi nggak lupa sama gadgetnya, sama gawainya itu. Jadi kalau udah waktunya jam bermain, dia langsung minta handphone untuk bermain, untuk dilihat handphonenya itu. Jadi memang kalau saya ada waktu-waktu khusus yang saya berikan kepada anak untuk menggunakan gawai untuk bermain, saatnya menggunakan gawai untuk belajar, dan saatnya untuk menghentikan gawainya. Jadi kita atur pola penggunaannya. Bukan kita rampas gawai dari hidup mereka, tapi kita atur pola penggunaannya. Inilah yang melatar belakangi kenapa sih kok harus digital? Karena gawai sudah menjadi kebutuhan primer bagi anak-anak kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kemudahan akses referensi pembelajaran. Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita masih sekolah mungkin masih belajar, kalau kita mau cari referensi pembelajaran harus ke perpustakaan. Jalan ke perpustakaan, dan tidak semua sekolah itu lengkap perpustakaannya. Kadang juga ada sekolah yang nggak ada perpustakaannya. Sehingga kita harus sulit mencari referensi. Tapi sekarang di HP hampir semuanya ada. Dunia ada pada genggaman mereka. Sekarang sudah ada juga yang namanya perpustakaan digital. Semua bisa mengaksesnya. Dari manapun, dari rumah, dari kantor, dari tempat-tempat rekreasi, semua bisa diakses. Google, YouTube, dan segala macam media-media yang lain, itu bisa menjadi referensi pembelajaran yang sangat luar biasa. Tapi ingat bahwa referensi yang banyak itu juga bercampur dengan informasi-informasi lain yang mungkin akan berbahaya bagi anak-anak kita. Karena itulah perlu adanya pendampingan seperti itu. Dan yang keempat, ruang penyimpanan yang praktis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai media selain digital, bukan nggak boleh. Kita memakai luar tangga medianya, kita pakai cat, kita pakai media-media fisik yang kita bawa, alat peraga. Ya, itu kan sebenarnya bisa digunakan juga, tapi penyimpanannya kan akan membutuhkan ruang yang luas. Tapi kalau yang di digital, itu karena kita pakai digital ya, di HP kita itu bisa menyimpan banyak sekali media-media. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Gitu. Yang penting tinggal kapasitas penyimpanannya berapa. Dan itu mudah dibawa kemana-mana. Inilah yang mendasari kenapa sih kita sebagai seorang guru
itu sudah harus mulai bergeser ke media digital. Bukan berarti media yang lain nggak boleh, boleh. Tetapi generasi murid kita adalah generasi digital, sehingga kita bisa mendigitalkan media-media cetak kita. Sekarang bisa, tinggal direkam aja kan jadi digital. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa kelebihan media digital yang mungkin akan bisa memberikan kita gambaran. Kelebihannya apa sih digital itu? Kok harus memakai media digital dalam pembelajaran? Jadi yang pertama, kita lebih mudah untuk menyebar luaskan. Tinggal share, linknya di-share kemana. Atau kita kirim filenya, pakai Bluetooth kah, atau pakai apa, di email kah. Itu lebih cepat daripada media-media yang non-digital, yang analognya. Kita lebih mudah untuk menyebarkan. Sekali seorang guru membuat media digital, misalkan pembelajarannya daring ya, kita tinggal kirim aja linknya ke siswa bisa membuka dari rumahnya masing-masing. Atau kita bisa kirimkan video, kalau itu dalam bentuk video, mereka bisa buka dari rumahnya masing-masing. Bahkan media dalam bentuk game pun bisa mereka download, bisa mereka install di smartphone mereka bisa langsung menikmati itu. Itu lebih cepat untuk disebarluaskan. Kelebihannya seperti yang pertama. Yang kedua adalah interaktif. Kita bisa menjadikan media digital itu lebih interaktif. Kita bisa ngobrol, kita bisa saut-sautan langsung dengan siswa, ya kan? Tidak terikat jarak. Itu bisa kita setting media itu sebagai media yang interaktif. Kemudian yang ketiga, kelebihannya bisa memuat audio, bisa memuat visual, dan juga audio visual. Jadi lebih praktis ya, di satu media itu bisa melihat, kita bisa memasukkan banyak konten di situ. Baik itu konten yang berupa audio, berupa visual, maupun gabungan keduanya. Itu menjadi kelebihannya media digital. Kemudian yang keempat, mudah dalam pengoperasian, Bapak Ibu. Kalau itu berupa aplikasi, ya tinggal diinstal saja, siswa sudah bisa mengoperasikan sendiri. Tinggal butuh operator saja. Jadi tinggal klik kayak saya ini, kalau saya menggunakan digital, kayak saya presentasi PPT ini, tinggal next gitu aja kan. Jadi tidak perlu dibolak-balik, kita menggunakan media kertas itu dibolak-balik, kadang disobek kertasnya, kadang dibawa ke sana kemari kalau itu media berupa media praktek ya, untuk alat praktek seperti itu. Kalau yang digital lebih mudah, tinggal klik gitu. Gitu. Terus kemudian dapat diakses berulang kali. Artinya begini, seandainya seorang guru itu menjelaskan materi kepada siswa, dan materi itu dilakukan langsung di hadapan siswa, maka ketika ada siswa yang tidur di kelas, ada siswa yang sakit, nggak bisa memperhatikan, seorang guru kan tidak mungkin mengulangi kembali materi-materi itu. Misalkan siswa tanya, Bu Guru, mohon maaf, tadi waktu Bu Guru menjelaskan saya pas ke belakang, bisa nggak diulangi lagi? Oh iya bisa, saya ulangi lagi. Oke, satu. Murid yang kedua, ke belakang lagi, Bu Guru tadi saya ke belakang, bisa nggak diulang lagi materi yang tadi saya ke belakang? Oke, bisa. Bu Guru, saya kemarin nggak masuk Bu Guru, karena saya sakit, bisa nggak diulangi lagi materinya? Lama-lama gurunya gimana? Bisa dibayangkan ya. Tapi kalau kita bisa membuat media digital, nanti kita simpan di penyimpanan, itu siswa bisa diputar berulang kali bisa. Enggak jelas penjelasan guru, diputar lagi. Di pause bisa, suruh berhenti bisa, suruh jalan bisa, suruh kembali ke menit keberapa bisa. Dan gurunya nggak pernah protes tuh, gitu. Nggak pernah protes. Saya jangan diputar berulang kali ya, nanti saya rusak. Tidak. Tetap mereka bisa bisa diputar berulang kali. Ya, ini kelebihannya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah mudah dalam penyimpanan, karena kita nggak membutuhkan ruangan yang luas, ya, tapi kita cukup memerlukan ruangan virtual juga di HP mungkin atau di laptop, ya, seperti itu. Dan mudah juga dibawa kemana-mana. Mudah dihubungkan dengan sumber lain. Ya. Media saya bisa dihubungkan di YouTube, bisa dihubungkan di Instagram, bisa dihubungkan di Twitter, di TikTok, bisa di-share di WhatsApp, macam-macam bisa dihubungkan dengan sumber-sumber lain, sehingga akan memudahkan kita dalam penyebar luasan materi-materi itu. Ini beberapa kelebihan-kelebihan media digital yang mungkin bisa menjadi referensi kita sebagai seorang guru. Oh, kalau begitu saya tak membuat media digital sajalah, karena ini banyak kelebihannya. Tetapi Ibu,
kita juga ada kelemahannya media digital itu. Jadi nggak selamanya banyak kelebihannya lalu nggak ada kelemahan sama sekali, tidak. Tetap ada kelemahannya. Yang pertama, kalau saya boleh menuliskan bahwa media digital ini memerlukan perangkat untuk menampilkan media. Jadi kalau gurunya atau siswanya tidak mempunyai perangkat, mohon maaf, media yang kita gunakan nggak bisa tersampaikan. Misalkan kita kirim link lewat WA, lalu siswa nggak punya HP, nggak punya smartphone misalkan, atau HP-nya HP generasi saya, polyphonic ringtone, itu nggak bisa untuk menampilkan media itu. Gitu. Jadi perlu perangkat, laptop kah, KW kah, atau yang lainnya. Guru pun sama, kalau nggak ada proyektor, kalau nggak ada alat digital yang lainnya, alat elektronik, kita nggak bisa menampilkan media itu. Ini kelemahannya. Yang kedua, rawan virus, malware, dan error sistem. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Kita nampilkan video, tiba-tiba videonya error. Boleh kena virus, datanya hilang. Itu sering juga terjadi seperti itu. Makanya jadi kelemahan. Kalau yang analog kan tidak kena virus juga kan, enggak. Mungkin kalau kena bakteri ya, tinggal dibersihkan aja bisa. Tapi yang digital ini kena virus, kena malware, sistemnya error, itu sangat mungkin terjadi dan itu sering mungkin ya. Ya, perangkatnya error, tiba-tiba nge-lag gitu ya. Misalkan saya ini menyampaikan materi, tiba-tiba jaringan terputus, error, atau saya terlempar dari Zoom, kemudian error. Itu kelemahannya. Dan yang ketiga, perlu modal Bapak Ibu. Kita membuat media digital itu perlu modal. Berapa modalnya? Ya tergantung kita membuat media apa. Kalau kita mau membuat video, minimal kan kita perlu alat perekam. Entah itu HP, entah itu handycam, foto ya. Seperti itu. Kalau kita menampilkan, tentu kita pakai perangkat juga, laptop kah. Modalnya besar. Tergantung ya media apa yang kita buat. Dan yang keempat, rawan penyalahgunaan. Yang ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Kalau kita nge-share satu media berbentuk digital gitu, kadang itu bisa disalahgunakan sama orang lain. Diganti namanya, diklaim itu miliknya, copyright gitu ya. Kita ngeklaim konten milik orang lain. Atau mereka memotong bagian-bagian video kita, kemudian mereka sebarkan kembali. Mohon maaf, salah satu yang menyebabkan para ustadz bertengkar di YouTube itu adalah karena konten mereka dipotong-potong, diambil bagian tertentu, padahal itu penjelasannya panjang, dia hanya ngambil di satu yang kontroversi, diupload ulang, kemudian menjadikan orang nggak paham, gagal paham, akhirnya dikomentari negatif segala macam. Itu sering seperti itu. Kan memang bisa diedit. Jadi media digital itu bisa diedit, bisa dipotong, bisa disambung lagi, bisa digabung dengan konten yang lain, bisa diberi nama kita, bisa dihapus. Maka ini bisa menjadi rawan. Tapi jangan takut Bapak Ibu, memang ada kelemahan, tapi juga kita ada kelebihan. Nah, kita fokus kepada kelebihannya saja. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang harus dilakukan guru? Di sini saya menuliskan guru perlu menjadi konten kreator. YouTuber berarti? Oh, bukan. Konten kreator tidak selalu YouTuber. Konten kreator adalah orang yang membuat konten, yang meng-create konten. Konten apa ya? Konten-konten macam-macam. Kalau dalam konteks yang saya bahas ini adalah konten-konten pembelajaran. Yang saya tampilkan di depan layar HP atau layar laptop Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana digital konten ini dibuat. Yang atas ini kontennya, saya promosi nggak ini? Mudah-mudahan nggak promosi. Ini kontennya Sam si Jali Lincah ya. Ini ada banyak sekali informasi tentang praktikum ya. Mereka membuat praktikum, mereka membuat satu rekayasa, satu percobaan begitu, kemudian dibuat kontennya, di-share lah di YouTube, sehingga anak-anak remaja itu bisa mendapat ilmu dari melihat konten mereka. Tapi di sini tidak muncul wajahnya si pembuat, nggak muncul, hanya kontennya yang dimunculkan. Yang bawahnya ini kalau kita mau membuat konten langsung, guru menjelaskan langsung di depan kamera direkam. Ini juga bisa dengan cara seperti itu. Atau yang saya lakukan sekarang ini, saya sedang berinteraksi dengan peserta. Di depan saya ini ada kamera, di bawah saya juga ada laptop, sama persis dengan yang
ada pada gambar ini. Cuma beda aktornya. Yang ini aktornya terkenal, saya nggak terkenal. Kemudian yang bawah ini adalah konten digital yang dalam bentuk game. Kita bisa membuat game-game edukasi, Bapak Ibu. Yang ini digemari sama anak-anak biasanya. Lebih digemari anak-anak ini dari game daripada konten-konten yang lain. Umumnya seperti itu sih. Di game ini bisa interaktif, siswa bisa mencoba, siswa bisa mempraktekkan, mereka juga bisa menjalani petualangan, macam-macam gitu. Dan yang bawah ini, yang gambarnya cowok ganteng sama bonekanya, ini channelnya Tenggo Wicaksono di YouTube juga. Jadi dia bermain boneka. Ya, bisa dia peragakan dengan suara perutnya, sehingga dia bisa memainkan banyak sekali peran. Dan guru bisa juga menggunakan itu sebagai panggung boneka ya, misalkan bisa menjelaskan tentang konten pembelajaran. Dan semuanya ini bisa kita digitalkan. Ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk game, bisa dalam bentuk gambar, GIF dan segala macam ya. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga semua orang yang membuat konten-konten seperti ini dinamakan konten kreator. Itu. Nah, nanti dari konten yang dihasilkan bisa di-share di YouTube, orangnya namanya YouTuber. Kalau di-share-nya di Instagram berarti selebgram kan gitu. Macam-macam tergantung media apa yang kita gunakan untuk menyebarkan konten yang telah kita buat seperti itu. Nah, lalu kemudian ini adalah contoh pembelajaran digital yang sempat terekam kamera. Saya ambilnya di Google ya. Beberapa guru sudah mulai menjalankan membuat konten-konten digital. Ada yang langsung menggunakan ruang virtual LMS untuk mengajar siswa. Jadi siswa di dalam di ruang rumah masing-masing, gurunya di kantor. Dan aktivitas siswanya seperti di rumah. Dia bisa belajar sambil menyalakan gawainya atau smartphone-nya, lalu menyimak penjelasan guru sambil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bahkan konten olahraga seperti yang tengah ini juga bisa membuat tutorialnya olahraga. Kemudian siswanya di rumah mempraktekkan. Dan ini sebenarnya sama dengan yang ada di sekolah. Guru memperagakan di depan, muridnya menirukan. Nah, ini bedanya adalah guru dari rumah masing-masing, siswa dari rumah masing-masing. Gurunya merekam videonya, nah, kemudian siswanya menirukan. Itu bisa. Ternyata praktikum pun bisa dibuat digital. Nah, kalau di kelas seperti ini, kalau kita nanti luring ya, kita masih bisa memanfaatkan media digital itu dengan cara menayangkan lewat OHP, Infocus bisa. Ditaruh di layar begitu, kemudian siswa bisa menyimak bersama-sama dengan guru. Dan gambar yang bawah ini adalah gambar praktek. Jadi seorang mahasiswa jurusan kedokteran sedang mensimulasikan praktek melahirkan ya, membantu melahirkan, tapi dengan digital, virtual begitu, pakai virtual. Nah, inilah dunia kita sekarang. Jadi semua itu bisa digitalkan sebenarnya. Tinggal bagaimana kreasi kita, gitu. Itu Bapak Ibu. Polanya seperti itu sekarang. Lalu bagaimana strategi yang bisa kita gunakan? Cara guru bagaimana yang dapat kita gunakan? Yang pertama adalah kita harus bisa mengenali siswa kita dulu, Bapak Ibu. Yang saya ajar itu SMP kah, SD kah, SMA? Karena masing-masing jenjang itu mesti punya karakteristik sendiri, punya gaya belajar sendiri. Bahkan di lingkup SD pun ada SD kelas awal, ada SD kelas lanjut. Ini sedikit banyak berbeda karakternya. Maka kita harus bisa mengenali karakter siswa. Apa sih yang disukai oleh siswa kita? Yang digemari apa sih? Kemudian yang kedua, kita perlu memahami tujuan pembelajaran. Ya, kenapa? Karena core dari konten kita nantinya itu adalah tujuan pembelajaran. Kalau kita asal membuat saja, bisa saja kita asal membuat, tetapi belum tentu cocok dengan tujuan pembelajaran. Maka kita harus bisa memahami tujuannya apa sih sebenarnya. Apalagi kalau di SD sekarang ini kan sudah tidak lagi fokus ke mata pelajaran ya, tapi kita kan ke tematik. Maka tema-tema apa yang dapat kita sajikan? Konten apa yang mau kita buat? Kita harus paham tujuan pembelajaran itu. Nah, setelah kita memahami tujuan pembelajaran, maka
kita perlu mengenali karakteristik materi kita. Misalkan saya mengajar PPKN. PPKN itu kan karakteristiknya kan pengetahuan umum, misalkan seperti itu. Kalau matematika karakteristiknya adalah praktikum. Gitu. Mereka mencoba, IPA juga seperti itu misalkan. Maka materi ini harus kita kenali dulu karakteristiknya. Jadi tidak semua materi itu cocok di semua konten, tidak. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali materi kita seperti apa, karakternya, baru kita memilih kira-kira media apa ya yang sesuai. Apakah saya membuat video? Apakah saya membuat game? Apakah saya cukup membuat audio saja? Apakah saya perlu membuat gambar-gambar, ya, gambar-gambar gerak, GIF, animasi, dan segala macam? Tentu pilihan-pilihan media ini disesuaikan dengan kebutuhan, dengan siswanya, tujuan pembelajarannya, dengan karakteristik materi yang kita berikan. Nah, setelah keempat-empatnya ini udah kita dapatkan, ya, baru proses berikutnya adalah kita kembangkan media itu, Bapak Ibu. Nah, mengembangkan media ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena perlu latihan, apalagi kalau kita itu ada pada generasi X ya, generasi X. Generasi milenial pun sebagian juga masih gaptek juga sebenarnya. Beberapa dari teman-teman saya yang generasi milenial tidak semuanya menguasai teknologi. Nah, kadang juga ada yang dari generasi X ya, generasi sebelum saya itu malah canggih teknologinya. Ya, seperti kalau di PGS itu ada Pak Yoyo, luar biasa beliau. Kemampuan IT-nya luar biasa. Artinya janganlah mengatakan begini, waduh, saya ini udah tua, sudah bukan zamannya saya untuk teknologi. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dalam prakteknya itu teknologi ini bisa dipelajari Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak menunggu generasi, tidak dari generasi. Oh, kalau generasinya X berarti nggak bisa teknologi, ya belum tentu. Ini bisa dipelajari. Banyak para guru, para dosen yang sepuh-sepuh, mereka malah lebih paham teknologi dibandingkan dengan yang muda-muda. Itu banyak. Gitu. Tapi memang kebanyakan kalau yang muda-muda, karena dunia mereka seperti itu lebih mudah menguasai ya dibandingkan dengan yang generasi lama. Tapi prinsipnya semua bisa belajar. Semua bisa kita upayakan. Bapak Ibu nanti kalau kesulitan membuat media-media pembelajaran digital gitu, mudah-mudahan nanti kita ada sesi berikutnya lah. Kalau kita bisa membuat pelatihan-pelatihan gitu ya, atau pendampingan-pendampingan, itu bisa kita buatkan sesi khusus nanti. Jadi ini ibaratnya yang saya sampaikan ini adalah pembuka wawasan. Nanti berikutnya insya Allah ya, kalau memang Tuhan mengizinkan dan kita ada waktu, kita akan buat juga pelatihan-pelatihan sederhana bagaimana kita mengembangkan media-media itu. Nah, singkat cerita. Maaf, Pak Pandu. Ya, Bu Ika. Kurang 5 menit ya. Waktunya kurang 5 menit. Kebetulan hanya tinggal 1 slide lagi. Oke, siap. Setelah kita kembangkan media, Bapak Ibu, maka kita uji coba media itu. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu apakah media kita ini benar-benar cocok atau tidak. Jangan-jangan kita udah mengembangkan, ternyata siswanya nggak mau untuk memakai media itu. Maka kita uji coba. Nah, baru kalau uji cobanya itu berhasil, baru kita terapkan di skala yang lebih luas. Di siswa kita, bisa di siswa yang lain gitu ya. Dan jangan lupa setelah kita menerapkan media itu, maka kita perlu melakukan evaluasi. Untuk apa evaluasi? Agar kita tahu sejauh mana media kita ini bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Gitu. Kalau nanti ini bagus, ya kita lanjutkan. Kalau kurang bagus, nanti kita cek mana yang kurang, kita bisa perbaiki di media-media kita selanjutnya seperti itu. Inilah strategi yang dapat kita kembangkan dalam hubungannya dengan pemanfaatan media digital untuk siswa, utamanya di generasi alpha ya, atau di siswa sekolah dasar. Kemudian terakhir saya teringat pesan dari Ibu Bunglon kepada emaknya, ingatlah nak, siapa yang bisa beradaptasi, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Iya mak, gitu katanya anak Bunglon. Artinya gitu Bapak Ibu, Bapak, kalau kita nggak mau beradaptasi ya kita tergilas oleh zaman kita, maka kita harus bisa beradaptasi.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dan kita akan kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, siap Pak Pandu, terima kasih. Berarti kita harus bisa jadi bunglon. Jadi bunglon. Ya. Maksudnya maksudnya menyesuaikan diri kan. Bunglon itu kan cara adaptasinya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ya, kita ambil filosofinya, Vika. Jangan ngambil bunglonnya. Oh, jangan ngambil bunglon. Ya, karena manusia jauh lebih baik daripada sekedar bunglon. Gitu. Oke, siap. Bunglon itu hanya bisa berubah warna saja, tapi kita bisa mengkreasi warna-warna itu menjadi lebih. Oh, luar biasa. Baik, siap Pak Pandu. Jangan jadi bunglon Bapak Ibu ya. Filosofinya saja. Filosofinya kita. Terima kasih Bapak Hendrik Pandu Paksi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya terkait dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kali ini silahkan Bapak Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa menyampaikan jika ada memang pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama, _institusi, dan _pertanyaan. Namun apabila Bapak Ibu juga ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu boleh mengajukan raise hand, bisa tekan tombol raise hand yang ada di Zoom Bapak Ibu, nanti akan kami sampaikan atau akan kami minta Bapak Ibu untuk menyampaikan secara langsung. Monggo Bapak Ibu, ini mumpung ada expertnya di bidang ahli teknologi, jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengganjal ya dalam pembelajaran pandemi kita saat ini, dipersilahkan. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu ya, yang masih ngetik atau mungkin masih merancang kata-kata, saya dulu boleh ya Pak Pandu ya? Boleh, kita bisa ngobrol Bu Ika. Memang harapan saya itu kita bisa saling berbagi ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya di sini tidak sedang menggurui, tapi yuk kita sharing-sharing. Kadang di lapangan tuh nggak sama dengan kita bayangkan. Oh, kejadian seperti ini di lapangan. Kita mau sharing, monggo silakan. Oke, Pak Pandu, tadi menarik sekali ya, Bapak Pandu sudah menyampaikan bahwa kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya, kemudian karena saat ini anak kita itu merupakan generasi digital native, jadi kita harus mulai beralih ke digital. Tadi Bapak Pandu juga sudah menjelaskan terkait mengapa harus digital, kelebihannya apa, kelemahannya dan seterusnya. Dan tadi di akhir-akhir Bapak Pandu juga mengajak Bapak Ibu guru yang saat ini juga berada di layar Zoom kita saat ini untuk bisa menjadi seorang content creator. Nah, pertanyaan saya adalah itu kan saran ya yang diberikan kepada Bapak Ibu guru ya, supaya tadi kata Pak Pandu tidak tergilas oleh zaman. Masalahnya adalah ketika Bapak Ibu guru sudah membuat konten kreator yang menjadi konten kreator yang baik, membuat konten yang sangat bagus, disampaikan kepada siswa, ujung-ujungnya orang tua di rumah tetap berpikir bahwa tatap muka adalah pertemuan yang paling baik daripada digital. Itu bagaimana Pak Pandu cara mengatasinya? Padahal kan juga orang tua harusnya juga ikut masuk ya dalam generasi digital ini. Justru itulah kelebihannya digital, Bu Ika. Jadi tadi saya membahas konten digital itu bisa digunakan di segala kondisi. Jadi meskipun siswanya di sekolah, media digital itu bisa digunakan juga. Bisa digunakan di sekolah, luring bisa, daring bisa. Coba kalau kita media yang analog, kita pakai papan misalkan, atau peragaan. Kalau siswanya di rumah, kan nggak mungkin kita bawa ke rumahnya satu, kemudian pindah ke rumah yang lain gitu kan, tetap kan konten yang akan kita berikan. Tapi kalau di kelas digital juga bisa digunakan. Bukankah Bapak Ibu guru dosen itu sering menggunakan Infocus itu proyektor LCD yang bisa nyorot ke layar, itu termasuk media digital loh itu yang digunakan itu. Lebih praktis juga sebenarnya. Jadi media digital ini sebenarnya tidak terikat oleh waktu, kondisi dan segala macam. Tapi ya tadi itu, kalau lampu mati, ya Bu ya, lampu mati, jaringannya, sinyalnya, atau perangkatnya error, tadi itu baru jadi kendala. Beberapa guru, dosen yang saya lihat, pernah juga ketika mati di laptop, tiba-tiba laptopnya mati. Udah berapa menit coba, waktu yang dibutuhkan untuk nyalakan laptop, untuk memasang perangkatnya, itu yang membutuhkan waktu. Tapi secara kontennya sebenarnya sudah bagus. Gitu. Cuma alatnya
Iya, betul sekali. Gitu. Jadi memang sebenarnya justru digital ini malah lebih memudahkan ya Bapak ya. Sehingga mungkin Betul. Bapak Ibu guru bisa melakukan berbagai pendekatan kepada orang tua dan menyampaikan bahwa justru dengan menggunakan media digital ini akan lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Pandu. Ini nampaknya ada yang raise hand. Ada Ibu Mulyani. Ibu saya itu. Saya sama ibu saya. Mulyani, ibu saya. Oke, monggo Ibu Mulyani, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Bu Mulyani bisa buka kamera nggak? Open kamera kalau berkenan, kalau tidak voice nggak apa-apa. Ya, jika berkenan, monggo bisa menyalakan kamera. Namun jika tidak boleh langsung voice saja. Dipersilakan Ibu Mulyani. Mungkin nggak bisa unmute ya? Bisa kok, harusnya bisa. Ya. Kok tahu bisa? Katanya sudah naik jabatan. Ya, tapi bisa kok, harusnya bisa. Tapi atau mungkin ya Bu Ika, mungkin kepencet nih. Oh. Atau mungkin tadi tuh mau ya bagus Pak Pandu, bagus gitu ya. Bukan mau nanya tapi mau mengucapkan setuju gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lain. Mungkin sambil menunggu Bu Ika, saya mau menambahkan juga terkait dengan konten digital ini. Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa di dunia sosial kita, di media sosial kita, apapun itu namanya media sosial, entah itu di YouTube, entah itu di Google, entah itu di Facebook segala macam itu tersebar banyak sekali konten-konten. Dan semua pernah aku ikut di Pasuruan hari raya. Berapa kilometer? Partisipan? Terbiasa di jalan kota atau itu. Dia ngambil jalur kanan. Oke. Jadi banyak tersebar sekali konten-konten yang ada di media sosial kita. Dan itu mau positif, mau yang negatif, itu jadi satu. Dan ketika anak-anak kita, terutama di generasi apa itu dia pegang HP dan lepas dari pengawasan orang tua, konten-konten itu bisa muncul karena di dalam di dalam platform mereka itu ada yang namanya mereka bisa tampil berdasar minat. Jadi kalau misalkan kita sering melihat konten-konten yang negatif misalkan, maka kalau HP kita dipegang anak kita, nanti sering muncul itu, Bu Ika. Ini yang mungkin jarang dipahami orang tua. Mohon maaf kalau misalkan kita sebagai orang tua atau anak kita yang sudah dewasa, dia melihat konten-konten dewasa yang ada di smartphone mereka, otomatis yang mereka lihat itu akan tersimpan dalam mesin pencarian mereka. Jadi ketika si anak itu dia melihat, itu tiba-tiba muncul rekomendasi video yang akan mereka lihat. Inilah yang betul. Dan tersimpan di email. Jadi saran saya kalau misalkan kita punya dua perangkat ya untuk anak-anak, itu jangan pakai email yang sama dan emailnya orang tua atau orang dewasa. Takutnya begitu, dia tersimpan di email history itu. Sehingga dengan email yang sama nanti digunakan di smartphone-nya anak-anak, itu bisa muncul konten-konten yang nggak kita inginkan. Dan memang harapan kita, cara-cara yang paling ampuh untuk mengimbangi konten negatif adalah dengan memperbanyak konten positif. Nah, sekarang ini di dunia sosial, itu sangat jarang sekali konten-konten digital yang bicara masalah pendidikan. Yang lebih banyak itu masalah hiburan, ngeprank, masalah itu banyak. Tapi kita dicacah, kayaknya sedikit bahasa Inggris, soalnya Inggrisnya kayak ada untuk para peserta bisa ya, kita sambil sharing ya, nanti kita. Ya, tadi Bu Mulyani nampaknya sudah menyalakan mikrofon. Monggo Bu. Silakan Ibu. Tadi sempat sudah dinyalakan mikrofonnya. Kalau memang ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sehat Bunda? Makasih Pak Pandu, selamat. Jadi begini Pak Pandu, jadi ide-ide atau solusi Pak Pandu bagus sekali. Tapi yang saya pikirkan itu kan orang tua itu kan heterogen sekali ya Pak.
Yes, Orang tua itu tergantung sekali dengan masalah-masalah yang ini dengan adanya daring, kemudian dengan adanya media-media yang Bapak tawarkan itu, kita perlu memikirkan bagaimana kondisi orang tua karena walaupun semuluk-muluk kita sebagai guru, tapi nanti kalau orang tua nggak nyambut di rumah, maksudnya nggak nyambung atau nggak ada fasilitas dan lain sebagainya, bahkan sekarang kan kabarnya banyak anak yang putus sekolah. Yang di Jawa Timur aja ada 135 yang drop out karena gara-gara orang tuanya di PHK dan sebagainya, banyak single parent kemudian di PHK terus anaknya nggak bisa sekolah. Nah, itu yang saya dengar di radio. Tapi terus kita kan perlu memikirkan sebagai ujung tombak pada anak-anak itu perlu memikirkan bagaimana supaya tidak sampai di situ. Terus kemudian ditambah ide-ide saran-saran dari Bapak yang menurut saya bisa katakan high class lah. Mungkin kelas-kelas yang ini. Nah ini kita perlu solusinya, perlu kita pikirkan Mbak. Ini bagaimana nasibnya anak-anak yang demikian yang sampai putus sekolah itu. Nah, dan yang kedua bagi mereka yang di pedesaan di daerah yang jelas nggak mungkin menggunakan itu semua, itu sudah tahu. Tapi kalau di kota juga ada yang nggak bisa menyambut ide-ide kita seperti itu. Mohon kita bicarakan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mulyani. Nah ini bagaimana nih Pandu menyikapi hal tersebut? Inilah Bu Ika yang tadi saya maksud bahwa kadang kondisi di lapangan itu tidak seideal yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita teorikan. Iya. Banyak kendala, makanya gitu. Makanya pertama saya berangkat gini, kalau kita berangkat pada kebutuhan siswa kita yang generasi alpha, digital native itu, maka digital inilah yang mereka butuhkan. Terlepas dari hambatan-hambatan yang lain tentunya. Mereka lebih suka yang seperti itu. Pertama, kalau kita misalkan punya hambatan, skill, misalkan, kemampuan kita dalam membuat konten, misalkan. Saya nggak mengatakan usia ya, tapi yang muda pun kadang juga masih kesulitan kan membuat konten. Kalau yang jadi permasalahan adalah kita yang terbatas dalam membuat sebuah konten, konten kreator tadi itu, maka sekarang kita bisa kolaborasi. Nah, sekarang banyak sekali kan kita jasa pembuatan video kah, pembuatan game, ya kan, pembuatan aplikasi, ada pelatihannya juga. Kita bisa bekerja sama dengan para orang-orang yang memang dia bergerak dalam bidang itu, yang sudah ahli di bidang itu. Nah, tentu begini, Ibu Mulyani, yang paling sederhana, saya bilang yang paling sederhana, kita bisa mendigitalkan aktivitas kita. Misalkan kita mengajar pakai papan tulis juga ya, papan tulis begitu, kita mengajar terangkan, di shooting, sudah jadi kan, dari analog kita itu, kemudian udah pindah ke yang digital. Yang paling sederhana begitu sebenarnya, tinggal shooting aja, kemudian itu kita bagikan. Yang paling rumit ya kayak kita membuat game tadi itu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kita bisa kerjasama atau kita bisa membuat yang semampu yang kita bisa. Permasalahan kalau di rumah ternyata nggak ada alat yang menampilkan, nggak ada perangkatnya ya karena orang tuanya mungkin sedang di PHK, lalu nggak punya alat, nggak punya HP dan segala macam itu. Berarti memang nggak bisa menampilkan. Nah, tetapi kalau di rumah itu siswa punya televisi misalkan, kita bisa alih media kan, ya. Menjadi bentuk CD, ya bentuk CD, ya kan, bentuk CD, DVD, atau kita colokkan di flash disk, kita bisa colokkan di VCD player, kita bisa colokkan di televisi mereka, dan macam-macam. Kalau semuanya nggak punya gimana? Kalau misalkan di daerah yang pelosok, yang tidak punya sama sekali, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Kita kembali lagi ke hakikat pembelajaran digital. Kalau kita nggak pakai digital, biasanya pakai apa? Gitu dulu. Nah, kalau biasanya guru mendatangi ke rumah siswa, ya seperti biasa aja, guru mendatangi ke tempat siswa, tapi konten digitalnya dibawa, kan lebih ringan membawa konten digital daripada konten analog. Masa membawa alat peraga ke rumah siswa, otong-otong begitu kan gitu. Tapi kalau kita membawa alat digital, laptop misalkan, lalu kita ke rumah siswa, kita tayangkan konten kita di depannya siswa sambil kita jelaskan, itu tetap akan lebih praktis daripada kita membawa alat peraga dari sekolah ke rumah siswa. Jadi kalau memang lokasi siswa, rumah siswa itu jauh dari fasilitas, kita kembali ke asasnya. Nah, selama ini bagaimana pembelajarannya? Oh, kalau gurunya yang ke rumah siswa, boleh dilakukan itu. Tapi yang dibawa adalah konten digitalnya. Artinya seperti itu sebenarnya. Jadi ini kita kembali ke hakikat media.
media adalah alat bantu, ya. bukan tujuan. Ya. Sebagus apapun media, kalau operatornya nggak bagus, maksudnya guru yang operatori itu, tentu nggak bisa. Gitu. Siswa suruh lihat sendiri di YouTube, nggak bisa, tetap perlu bimbingan. Kita yang memilihkan konten-konten yang bagus, yang mana, yang layak, yang mana. Kira-kira seperti itu sih. Kalau kembali ke asas ya. Betul. Jadi ini sebagai alternatif ya. Di era sekarang ini memang serba digital, maka kita harus juga memperbanyak media-media digital itu supaya ini bisa mengimbangi kebutuhan siswa. Maksud saya begitu. Nah, tapi ini bukan berarti saya harus menyarankan untuk membuang yang analog loh ya. Tidak membuang yang sudah ada, tidak. Tapi ini sebagai tambahan media-media supaya bisa memudahkan guru ketika mengajar anak-anak, utamanya generasi alpha. Begitu. Dan mungkin sebagai salah satu upaya dalam beradaptasi, ya Pak ya, yang dengan zaman, ya sesuai filsafat Bu Mulon tadi loh Pak ya. Gitu ya Bu Mulyani, ya. Jadi mungkin media atau digital ini lebih kembali lagi sebagai alat bantu. Namun saja. Memang ya jika sang operator atau mungkin yang menggunakan alat tersebut itu memang masih berkesulitan atau apa, kita bisa kembalikan ke asasnya. Nah, mungkin seperti itu nggih Bu Mulyani ya. Terima kasih Pak Pandu. Nah, ini Pak Pandu nampaknya ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Mungkin teman-teman yang bertugas sudah siap. Nah ini Bapak, yang pertama dari Rizky Andriansyah, izin bertanya, bagaimana jika terdapat guru yang kurang wawasan tentang media digital? Apakah perlu pelatihan khusus? Nah, bagaimana Pak Pandu? Oke, yang pertama, kalau kita menjawab guru yang kurang wawasan, kan berarti masalahnya kurang wawasan, berarti kan kita menambahkan wawasan. Saya akhirnya balik bertanya lagi nih. Pertanyaan adalah guru mau belajar nggak dulu? Pertama itu dulu. Guru mau belajar nggak? Kalau guru tidak mau belajar, maka sudah nggak ada solusi. Gitu. Tapi kalau gurunya itu mau belajar, ada banyak solusi, Bu Ika. Mulai dari belajar mandiri. Kan sekarang banyak saya di YouTube tuh banyak tutorial-tutorial. Membuat ini, kan banyak sekali tersebar. Tinggal cari aja mana yang mau dipelajari, kemudian dia bisa belajar dari situ. Bisa juga mendatangkan ahli, misalkan lewat pelatihan. Nah, ahli media buat pelatihan bisa. Gitu. Atau dengan sistem coaching, misalkan. Jadi ada pendampingan. Coaching, ya. Nah, jadi istilahnya guru mempraktekkan, nanti kita yang mengarahkan atau kita memberikan masukan, saran segala macam. Dan banyak, mulai dari yang otodidak sampai sekolah-sekolahnya. Jadi ada sekolah digital konten juga ada. YouTube itu sekarang ada sekolahnya, Bu Ika. Ada yang namanya sekolah konten kreator. Konten kreator Academy itu ada. Jadi membuat konten-konten seperti itu ada. Jadi banyak. Hanya tadi itu masalahnya, kita mau nggak untuk belajar itu. Bukan menyebut usia ya. Yang usia sudah sepuh pun, yang namanya belajar sepanjang hayat ya Bu Ika ya, masih bisa. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak usah berpikir yang high class ya tadi gitu. Mulai dari yang sederhana tuh boleh. Nanti kita belajar, kita evaluasi, kita bisa meningkat lagi dikit gitu. Jadi kalau kita belajar tidak harus langsung bisa, langsung bagus. Tapi memang kita butuh proses. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba sama sekali, ya berarti kita nggak berproses. Ya betul Pak Pandu. Dan nanti banyaklah pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, dan mudah-mudahan nanti Bu Ika PGSD Unesa nanti kalau kita bisa kita sempatkan lah, kita ada kesempatan ya. Kita bisa membuatkan pelatihan atau minimal bisa kita buatkan tutorial nanti. Tutorial kita upload di YouTube juga. Jadi nanti bisa subscribe di channelnya PGSD Unesa. Nanti kita dosen milenial. Betul. Yang PGSD Unesa saja lah itu ya. Nanti kita juga bisa ngajak mahasiswa, kita membuat konten-konten bersama gitu. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa, kalau itu cocok untuk kelasnya, bisa aja nanti di copy linknya, nanti bisa disebarkan. Oke, siap. Saya tertarik ya tadi dengan pernyataan Pak Pandu, atau tadi make sure gitu ya, mau nggak gurunya belajar gitu ya. Kemarin saya sempat mengutip kalimat dari Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Prof. Muklas Samani. Beliau menyampaikan bahwa guru yang mau belajar
itulah guru yang boleh mengajar. Oh, Jadi kalau guru itu nggak mau belajar, dia nggak boleh ngajar. Jadi guru harus mau belajar dulu kalau guru mau mengajar. Jadi kalau tadi terkait dengan pernyataan Pak Pandu tadi mau tidak ya, ya harus mau dong ya. iya betul. Apalagi dengan zaman yang sekarang ini. Masalah ini aja lebih ke masalah webinar kita. Ini ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Ya, yang hadir di sini nih yang mau. Akhirnya kita mau kan kumpul bareng. Yang enggak mau juga banyak. Tapi insya Allah dengan nanti kita upload juga di YouTube kan, nanti yang bisa diulang berkali-kali. Seperti yang tadi Pak Pandu sampaikan di materi juga, itu adalah salah satu kelebihan dari media digital, bisa diulang berkali-kali, tidak akan ada yang protes, aku capek, nggak mungkin, ya kan? Bisa di play. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendrik Pandu Paksi. Saya tadi nampaknya juga melihat ada yang raise hand, tapi tidak tahu kok tiba-tiba lower hand lagi. Tadi ada saya melihat Mbak Hardianti tadi. Silakan Mbak, kalau misalkan masih ingin melanjutkan angkat tangannya, boleh loh disampaikan, bisa ada pertanyaan. Silakan Mbak Hardianti. Oke, saya tadi melihat jelas ada penampakan tangan berwarna kuning. Ya, sambil menunggu Mbak Hardianti ya, ini tadi ada pernyataan dari Pak Rizky. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu acara pelatihan dari PGSD UNESA. Tuh ya. Ya. Tahun depan ya. Tahun depan kan sudah beberapa bulan lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ke depan. 1,5 bulan. Bu Ika, yang menarik. Iya Pak Pandu. Kalau Bapak Ibu guru mau menjadi konten kreator, maksudnya konten kreator itu kita bisa membuat konten-konten digital seperti itu. Ada bonusnya. Oh, apa bonusnya? Ada bonusnya. Beberapa media-media sosial itu menawarkan income yang luar biasa, Wina. Wow, ya. Gitu. Kalau di YouTube itu bisa dimonetize misalkan. Itu bisa apa tuh namanya? Bisa lah nanti bisa mendapat tambahan income. Jadi ini ya. Sekali dayung 2-3 bulan terlampaui ya Pak ya. Menyampaikan materi bisa menyimpan dapat karya kita. Kita bisa menyimpan karya kita, bisa kita gunakan kapan ya, menyimpan karya kita bisa ngajar enak dan kita juga bisa mendatangkan income. Tapi tentu saja relatif ya, untuk tergantung nanti viewernya dan segala macam. Tergantung viewer, tergantung jam tayang Bapak Ibu ya. Dan tergantung bagaimana Bapak Ibu memoles penampilan Bapak Ibu di depan layar kaca. Oh, itu penting ya Pak Pandu ya. Betul sekali. Sebagai konten kreator. Personalitinya perlu dibangun. Karena sudah banyak BK, guru-guru, dosen yang menjadi konten kreator tuh banyak sekali sekarang. Yang mulai tersebar lah. Jadi mereka bukan hanya membuat media, membuat konten mereka simpan, tapi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Oh, sudah banyak yang seperti itu ya Pak Pandu ya. Sudah mulai melihat peluang ke arah sana ya. Jadi memang tidak hanya sekedar menyampaikan materi. Sebentar, ada tamu sebentar BK. Oh iya, monggo silakan Pak Pandu. Ya, baik, sambil menunggu pemateri kita ya Bapak Ibu ya, sekali lagi mungkin saya bisa menekankan bahwa memang di era digital ini bahkan tidak sengaja ya terhadang oleh pandemi, mau tidak mau nampaknya kita dipaksa untuk berkenalan, berdekatan gitu ya dengan namanya digital. Ya, alhamdulillah. Pandemi ada hikmahnya gitu ya. Oh ya, sudah kembali, cepat sekali. Baik, Pak Pandu. Tadi waktu Pak Pandu pergi, ada yang nanya. Jadi Pak Pandu pergi aja dulu, biar ada yang nanya gitu. Oh gitu ya, kalau saya pergi ada yang tanya, kalau saya datang nggak ada yang tanya. Kalau Pak Pandu ada di sini nggak ada yang nanya. Oke. Ada pertanyaan, ini mungkin nanti kita tunggu dulu dari yang bertugas, mungkin nanti bisa share screen terkait dengan salah satu peserta di Zoom yang melontarkan pertanyaan kepada Bapak Hendrik Pandu Paksi. Oke, nah terima kasih Mbak Aristia. Dari Ibu Tutik Lestari, izin bertanya, apa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk membuat media? Basic kompetensinya apa, Pak Pandu? Harus apa? Kalau yang ditanyakan adalah kompetensi dasarnya, maka tidak ada syarat khusus BK sebenarnya. Dia mau, dia bisa membuatnya. Guru mau, dia punya niat untuk membuat, itu bisa membuat. Tetapi kalau yang ditanya adalah apakah kita harus punya keahlian khusus ya, untuk buat media? Sebagian ada, sebagian juga tidak.
Yang tidak bagaimana? Misalkan kayak guru ngajar seperti biasa di shooting, ya kan? Kemudian hasil rekamannya kita share, itu kan sebenarnya kan nggak perlu keahlian khusus ya. Kan tinggal pencet on kamera, lalu stop, itu kan sudah jadi konten. Kalau kita ngevlog gitu kan pakai HP, udah jadi konten. Sama, HP dipasang di depan, dinyalakan, on, kemudian selesai ngajar, di-off-kan lagi, bisa di-upload. Tetapi beberapa media memang perlu keahlian, Wika. Seperti media-media yang perlu proses editing. Oh iya. Misalnya, kita membuat konten, kita beberapa skin misalkan, kita beberapa tahap. Ya, kayak kita buat film itu ada tag 1, tag 2, 3, 4 gitu kan. Ya. Itu harus digabungkan kan. Nah, proses penggabungan, pemotongan video, ya kan, menambahkan animasi, menambahkan efek suara, itu perlu keahlian memang. Keahlian untuk editing ya. Nah, beberapa platform sudah ada sih, bisa dipelajari juga. Tetapi kalau guru tidak mempunyai keahlian untuk editing, tentu akan kesulitan memang. Ini menghambat juga. Memotong video, itu kalau nggak bisa juga nggak gampang, bukan? Kalau kita nggak ada alatnya, potongnya gimana? Kan susah. Potong gambar, harus di-crop. Kalau di-crop kan biasanya kan cepat ya. Kalau video dipotong kan susah. Ya, dipotong, ditambahkan, digabungkan dengan video yang lain, itu perlu keahlian. Seperti itu. Dan kompetensinya seperti apa itu tergantung media apa yang mau kita buat. Kalau guru ingin membuat medianya itu berupa menjelaskan, maka keterampilan menjelaskan, retorika yang harus diperkuat. Kalau guru sering salah kata, ngomong satu kalimat salah, 2 kalimat salah, berarti kan pemotongannya harus banyak. Tapi beberapa guru yang sudah ahli, udah bagus retorikanya, langsung mengalir gitu aja, Bu Ika. Itu bisa. Maka secara umum tidak ada kompetensi khusus, bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah bisa membuat konten, gitu. Tetapi kalau kita ingin membuat konten yang memerlukan skill atau kemampuan editing kah, kemampuan membuat animasi, apalagi game, ya, itu tentu kita punya harus memerlukan keahlian khusus atau kompetensi. Dan ini bisa kita dapatkan melalui belajar mandiri, tadi otodidak, atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, atau bisa melihat tutorial-tutorialnya. Udah banyak sekarang, kita tinggal lewat buka HP masing-masing, buka YouTube, ketik apa yang dimau. Ketik apa yang dimau, mainkan dengan jarimu, gitu. Oke, mainkan dengan jari. Semua ada dalam jari Bapak. Ada dalam jarimu, genggaman. Ada dalam genggaman. Tinggal. Baik, jadi tidak ada kemampuan atau kompetensi khusus ya Bapak Pandu ya, kecuali dilihat dari media apa yang mau disampaikan gitu ya. Kalau misalkan medianya memang membutuhkan editing video, memang itu ada keterampilan khusus. Tapi kalau misalkan hanya kita bisa cukup dengan merekam proses pembelajaran kita, lalu kita share, saya rasa cukup mudah ya Pak Pandu ya. Betul. Ya kayak kita mengajar lewat Zoom ini, Bu Ika, kita nge-Zoom ya misalkan dengan siswa kita. Ini kalau kita tidak tahu cara share screen juga. Oh iya betul. Bisa toh. Padahal tinggal kita menjelaskan kan, share screen-nya salah, nanti yang kita tampilkan ternyata file pribadi kita, lah bahaya. Iya. Untuk foto gitu. Ya mungkin yang paling mudah ya Bapak Ibu bisa diawali dengan membuat status. Bapak kan sering ya bikin status ya, WhatsApp gitu ya, Instagram. Itu mungkin bisa dimulai dengan membuat tampilan-tampilan pembelajaran, share gitu ya. Tinggal klik, tinggal share aja di status. Itu juga sudah merupakan salah satu upaya dalam pemberian materi dalam digital media ya Pak ya. Nah, betul. Kita buat yang mudah dulu, yang kita bisa. Nanti sambil jalan, sambil belajar, BK. Oke. Kalau kita nggak memulai susah, langsung kita bayangkan, oh sulit. Nah, ya sulit beneran nanti. Buat dulu, yang mudah dulu, nanti sambil kita evaluasi, sambil kita belajar. Oh, saya mau menambahkan ini kah? Saya mau menambahkan animasi ini. Saya membuat konten yang lain. Nah, baru nanti akan muncul ide-ide baru. Begitu. Siap. Ada satu quotes lagi nih tadi. Jadi jangan berpikir sulit, Bapak Ibu. Kamu ada apa yang kamu pikirkan? Nah, jadi pikirkan. Jangan berpikir sulit karena ini memang tidak mudah, Vika. Oke. Sama saja. Jangan berpikir tidak mudah. Itu sama aja dengan sabar gitu ya. Wong sabar pasti kesel gitu ya. Wong sabar tapi kesel. Betul sekali. Ibu, kita masih ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan kalau misalkan
Ada yang masih mau bertanya lewat chat Zoom atau raise hand, boleh. Masih ada satu kesempatan. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 3-4 menit. Oke, apakah sudah tidak ada lagi yang hendak bertanya? Nampaknya Bapak Ibu ini tinggal menunggu pelatihannya, Pak Pandu. Jadi mungkin kalau secara teori Bapak Ibu merasa oke gitu ya. Kalau kata Pak Pandu mudah dan kata Pak Pandu tidak sulit, nampaknya memang perlu segera melakukan sebuah pelatihan supaya Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek. Kita mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap Ya, ya. nanti bisa request Wika, boleh di kolom chat, boleh di grup Telegram request Ya, boleh. pelatihan apa yang dibutuhkan, levelnya apa, apakah level yang masih dasar ataukah menengah atau yang sudah expert. Kalau yang Intermediate expert, gitu ya. saya mungkin masih kalah dengan yang lain ya. Kalau yang Oh ya, nanti saya nggak ngundang Pak Pandu. Yang ya, ngundang nanti yang kan lain lah. ngundang orang lain lah gitu ya. Masa saya cukup operator aja. Iya, bosen ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, boleh komen di kolom Zoom, chat, atau bagi Bapak Ibu yang bergabung di grup Telegram, silahkan tinggalkan komentar di sana. Mungkin ada yang mau request pelatihan apa yang diharapkan bisa kami adakan terkait dengan pembelajaran di era digital saat ini. Oh, ada satu Pak Pandu. Ini kayaknya closing question dari Bapak VDW. Kita tahu siapa dia. Tidak perlu dijawab kayaknya, Bika. Oh, tidak perlu dijawab. Tapi perlu, Pak. Oh iya, perlu ya. Kita tunggu Mbak Aristia dulu ya. Ada satu pertanyaan pamungkas yang akan menutup sesi tanya jawab kita pada sore hari ini di webinar PGSD seri 10. Pertanyaan pamungkas dari sang ahli juga ini nampaknya Pak Pandu ya. Iya. Oke, dari Pak PDW. Dari Pak PDW. Pak Pandu izin bertanya, durasi waktu untuk membuat media digital itu berapa? Pengalaman saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa di-share pengalamannya? Oke. Baik. Ini pertanyaannya bagus, Bika. Yang ditanyakan adalah waktu membuat, bukan durasi media. Bukan durasi medianya. Bukan durasi media. Kalau durasi medianya itu ya ada yang kan tergantung masing-masing ya. Ya. Membuat. Apakah perlu waktu yang lama? Pertama kita lihat skill kita. Yang kedua perangkat yang kita gunakan. Nah, kalau skill kita oke, kita bisa cepat. Tapi kalau perangkat yang nggak oke, ya mohon maaf. Saya pernah membuat video itu durasi cuma 5 menit, nyimpen kontennya itu sampai 4 jam. Waduh, luar biasa. Karena perangkatnya buat 5 menit. 5 menit, konten 5 menit, nyimpennya 4 jam. Tadi malam itu saya membuat konten 40 menit, nyimpennya 8 jam. Masya Allah. Itu sudah lumayan cepat, saya tinggal tidur waktu itu. Itu nyimpennya ya, itu bukan belum editingnya, bukan. Jadi memang lama. Kalau skill kita cepat bisa cepat juga, tapi kalau skill kita sedengan menengah kayak saya nih ya, itu bisa lama. Tetapi Pak VDW, jangan khawatir. Hasil yang kita dapatkan itu nanti akan sebanding dengan lelah kita. Misalkan saya ini membuat konten pembelajaran ya. Saya buat kontennya. Memang susah, sampai 2-3 hari baru selesai. Tapi hasilnya itu bisa saya pakai terus di semua mata kuliah yang saya ya, luar biasa. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan ulang, cukup di share linknya aja, mahasiswa sudah bisa melihat. Tadi bisa diputar berulang kali, gitu. Dan kita tinggal diskusi aja mana-mana yang belum dipahami. Artinya memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Wika. Memang ini melelahkan, membuat konten digital itu memang melelahkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil yang kita capai nanti setelah ini jadi, saya rasa ini layak untuk kita pertimbangkan. Gitu. Oke, siap. Ya kalau kita memang nggak mau repot gimana? Ya nyari orang tadi itu untuk membantu kita proses editingnya. Kita tinggal buat kontennya, kita shooting atau kita buat apa, nanti editingnya kita serahkan pada orang lain, kita kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi ya, jawaban atas pertanyaan Pak VDW adalah berapa durasi waktu tidak pasti. Pasti. Nah, bisa cepat, bisa lambat. Gitu. Tapi umumnya proses editing lebih lama daripada proses durasi kontennya. Membuatnya. Ya, seperti kalau kita beli mie ayam, membuatnya lama, makannya cepat.
Iya, iya. Apalagi udah kelaparan. Apalagi goreng lele. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Pandu. Tapi tadi saya meng-highlight satu hal ya. Prosesnya panjang Bapak Ibu, tapi hasil yang diperoleh akan jauh lebih panjang manfaatnya. Ya, jadi saya rasa untuk pembuatan media digital ini memang perlu sangat kita bisa pertimbangkan ulang. Jadi saya rasa untuk membuat media digital selama 8 jam, tapi hasilnya bisa dilihat sampai bertahun-tahun ke depan, itu patut untuk kita perjuangkan juga. Begitu ya Pak Pandu ya? Nah, selama materinya nggak berubah, Bu Ika. Karena kan materi kan terus berkembang ya. Kalau kontennya berkembang ya kita tinggal menambahkan. Tinggal menambahkan, ya. Tinggal lihat expired materinya aja ya Pak Pandu ya. Jadi paling tidak untuk 1-2 tahun ke depan bisa agak istirahat lah ya. Yang penting materinya sudah jadi. Oke, terima kasih Pak Hendrik Pandu Paksi atas pemaparan materinya yang sangat up to date ya, karena ini sangat berkaitan dengan era zaman sekarang. Mungkin perkenankan saya untuk sedikit meresum apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Pandu pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, di era digital saat ini kita juga perlu memperhatikan satu quotes ya dari idola Pak Pandu, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu yang menyatakan bahwanya didik anakmu sesuai dengan zamannya ya. Zamannya kita tidak sama dengan zaman mereka. Kalau zaman sekarang, anak-anak SD usia sekarang adalah anak-anak usia digital native. Sehingga perlu sekali kita mengembangkan media-media digital. Tadi Pak Pandu juga sudah menyampaikan mengapa harus menggunakan media digital, apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan beberapa strategi. Satu kata kunci, jadilah konten kreator. Oke, itu ya Pak Pandu ya. Terima kasih banyak Pak Pandu dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyaksikan dan memperhatikan paparan dari Bapak Pandu. Sebelum saya kembalikan ke Master of Ceremony, kami juga memberikan sedikit penghargaan ini untuk Pak Pandu ya. Kami juga akan memberikan selembar sertifikat yang melengkapi sertifikat yang tadi tuh, yang ada gambarnya Garuda Pancasila. Oke, mungkin kepada yang bertugas kita akan memberikan sedikit apresiasi ya kepada Bapak Hendrik Pandu Paksi. Loh, apa ini? Bagus banget. Nah, ini. Ini iStart ya. Oke lah ya. Ini sertifikat khusus untuk Pak Hendrik Pandu Paksi ya. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya pada siang hari ini. Matur nuwun. Saya Ika Rahmawati selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar PGSD seri ke-10. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di seri-seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aristia Nuraini. Baik, terima kasih kepada Bu Ika Rahmawati yang telah memandu acara inti webinar kali ini dengan luar biasa dan energik sehingga acara webinar kali ini interaktif dan juga menyenangkan pastinya. Terima kasih pula kepada Bapak Hendrik Pandu SPD MPD yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan pasti bermanfaat bagi calon guru dan guru sekolah dasar. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan, mulai dari kenapa harus menggunakan media digital, kelebihan dan kekurangan media digital, sehingga strategi pembelajaran menggunakan media digital dalam berbagai kondisi. Nah, semua sudah tuntas disampaikan oleh Bapak Hendrik Pandu Paksi, termasuk filosofi anak dan mak bunglon, di mana siapa yang mampu beradaptasi, dia akan menjadi pemenang. Tadi juga ada banyak quotes tadi dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, dan juga menarik dari Bu Ika tadi bahwa setiap pengajar dia harus senantiasa mau belajar begitu. Sekadar informasi kepada Bapak Ibu peserta webinar PGSD siang hari ini bahwa webinar PGSD seri 10 diikuti oleh sekitar 200 peserta melalui platform Zoom dan streaming YouTube channel PGSD UNESA. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa PGSD UNESA setiap pekannya mengadakan webinar dengan tema yang selalu berbeda,
edukatif, menarik, dan sangat sayang jika dilewatkan. Nah, untuk pekan depan masih ada webinar PGSD series yang ke-11 dengan narasumber dan tema yang luar biasa tentunya. Sebentar, saya akan share screen. Sebentar, ini adalah, apakah sudah terlihat? Belum, Mbak Aristia? Oh iya, sebentar Bu. Oke. Sabar ya Bapak Ibu, karena minggu depan materinya juga tidak kalah menarik. Kayaknya juga merupakan salah satu materi yang ditunggu-tunggu nih. Apakah sudah terlihat? Nah, sampun. Silakan Mbak Aristia. Baik, webinar PGSD series yang ke-11 yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 November 2021 akan menggali tentang topik terkait jati diri pembelajaran seni di era digitalisasi. Nah, pematerinya yaitu Bapak Dr. Andes Suprayitno MSc. Beliau merupakan dosen PGSD FIP UNESA, dipandu dengan MC Ibu Putri Rahmadianti SPD MPD dan moderator yang tak kalah cantiknya yaitu Ibu Ruwaida Zafira SPD MA. Nah, Bapak Ibu, silahkan daftarkan diri untuk mengikuti webinar PGSD series yang ke-11 melalui link yang ada di flyer di layar kaca Bapak Ibu semua. Oke. Baik. Webinar series yang ke-11 akan mengupas tuntas tentang urgensi pembelajaran seni yang mulai tenggelam saat ini, yang akan dimunculkan kembali terutama di era digitalisasi. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti webinar series yang selanjutnya. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri di link yang dikirim di Zoom chat. Silahkan Bapak Ibu silahkan mendaftarkan untuk mengikuti webinar series yang ke-11. Nah, Bapak Ibu peserta webinar PGSD, agar tidak tertinggal informasi seputar webinar PGSD dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PGSD UNESA, silahkan follow Instagram pgsd.unesa dan subscribe YouTube PGSD UNESA. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi dan kegiatan menarik yang diadakan oleh PGSD UNESA. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, saya Aristia Nuraini bersama panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan teknis selama berjalannya webinar. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar minggu depan. Bukan hanya menunggu mimpi kandas, bukan pula menyerah pada
bangsa satu langkah di depan.